Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya secara pribadi sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dari rumah sampai ke tempat ini adalah perjalanan yang sebenarnya sangat menyesakkan dada. Tetapi ketika sampai di masjid ini, kembali datang semangat untuk menjalankan agama ini. Kenapa? Karena perjalanan dari rumah sampai ke tempat ini, banyak anak-anak muda seusia kalian, tatkala adzan berkumandang, mereka asik dengan kendaraannya. Tatkala adzan berkumandang, mereka asik dengan pasangannya. Tatkala ditegakkan sholat, mereka asik dengan tongkrongannya. Tapi ada satu titik di mana kemudian mungkin Allah ingin menyampaikan kepada malaikat, turunkan itu ke Tanjung Balai, berikan ini ke Tanjung Balai, azab Tanjung Balai itu. Tapi akan malaikat, jangan dulu ya Allah. Kenapa? Masih ada anak muda di situ Budiah yang menjalankan agamamu. Bisa jadi gara-gara antum yang hadir di tempat ini, tak jadi azab itu turun ke Tanjung Balai. Kenapa? Wa makana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Akan diberikan Allah azab di satu kampung, di satu tempat, kalau masih ada anak mudanya yang mau beristighfar kepada Allah. Maka kami bersyukur, dan saya yakin Pak Agus, remaja Masjid Budiah ini adalah salah satu kiblat remaja masjid di Tanjung Balai. Kenapa? Karena satu kali saja kemarin saya perintahkan, gimana Bang, gimana Kak, untuk pengajian berikutnya kita sudah ada isya di masjid, kita sudah kumpul di masjid. Ternyata di jalan. Dan saya sengaja tidak isya di sini, ingin mengetes itu kemana kumpul. Alhamdulillah, hadapi Pak Syukri, anak-anak di sini ternyata insya Allah yang pasti akan kelak bisa syiarkan dan memakmurkan Masjid Budiah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang abang-abangnya, kalau ada yang siap 2 atau 3 orang ingin dibimbing baca Fatihahnya, Ustaz siap. Ustaz siap. Mau datang ke rumah saya atau saya datang ke sini, siap. Tak pakai mahar apapun. Walaupun musim durian pakai duit, Ustaz, tak apalah. Aduh, tak masalah. Kalau tak ada, tak mau tak ada. Ada tak masalah, tak ada pun tak apa. Tak apa. Sekali lagi, ini tantangan Ustaz. Kalau ada anak Budiah 2 atau 3 orang atau lebih banyak lebih bagus mau belajar Fatihah sama saya, calling waktunya, apakah saya datang atau antum datang ke rumah saya siap. Kenapa? Ini iming-iming surga jannatul na'im. Kalau kan Ustaz yang perempuan, tak tahu lah Ustaz. Tapi kalau istri Ustaz itu tukang menjahit. Nah, kalau anda belajar menjahit di sana, bila. Tapi insya Allah nanti ada segmennya. Ya Kak? Ya, senang gitu ya. 14 Februari tak ada Valentine kan? Maksudnya mau aminnya. Kita boleh beli coklat ini. Abang-abang dari ibu mau? Hah? Duit kita, ini tampung tak ada duit. Ya dah malam mereka di sudut-sudut. Saya yakin, insya Allah saya yakin
nengok aura di masjid nih dingin, AC baru. Saya yakin berkembang nih terus remaja masjid kemudian, ya kan? Habis kan nanti di sini pula nanti dibuat MTQ tingkat remaja di Tanjung Balai. Enak besok nama kalian, harum nama kalian besok, harum. Kakak-kakak ini mahal-mahal nanti mahalnya. Mana bisa nanti dengan ucapan Bismillah, mana makan? Ya kan? 30 juta, 50 juta nanti kalau nak menikahi anak remaja masjid dulu. Oh, bisa kuning lah. Kuning. Kalau kami besok. Kenapa? Ini dia. Karena mereka adalah orang yang berilmu. Insyaallah. Salawat dan salam kepada qudwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau diucapkan nama Nabi Muhammad, maka sunnah diucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena kalau kita tidak respon, tidak kita jawab, maka kita dibilang Nabi orang yang bakhil. Itu bakhil bahasa agama. Kalau bahasa Tanjung Balainya polik, panamki. Jangan sampai untuk mengucap itu pun kita pelit sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal nanti kita adalah bagian dari orang yang akan mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Kalau di masjid saksi itu sudah selesai pembahasan ini. Ustadz mengajari remaja masjid itu ada kurikulumnya. Itu anak masjid saksi itu kayak gitu juga dia bang. Siap setelah habis materi ini ada nanti materi adab seorang guru kepada murid, ya kan? Rupanya sebelum disampaikan materi itu kalian jalankan. Karena salah satu adab terhadap guru kepada murid itu apa? Duluan datang murid dari guru. Itu yang dijalankan. Kurang apa coba? Kurang apa coba pengajian? Kurang kue. Kamu bayangkan dengan jawab itu. Sekali awak juga mengkode. Coba kita lihat. Kurang apa coba? Bawa masing-masing. Ya kan? Incek ini bawa bulu-bulung, ya kan? Itu katanya di Abdul Niku udah buka roti kue aroma. Oh, ya pun. Ini kuaci lah kuaci. Ya kan? Yang agak udah berusaha dulu ya cek. Siapa calon nomor 10 kan dulu ya gitu. Siapa bisa layak. Enggak apa-apa, mana orang kayak dulu. Ya. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau antum siap, insyaallah saya siap. Kalau antum semangat, kami paling semangat insyaallah. Kenapa? Karena amal kami ini tak banyak. Kami minta doa-doa kalian. Ini setiap yang kamu minta sama Allah itu kabul itu. Kenapa? Karena kalian orang-orang yang masih suci, tak banyak dosa kalian. Paling banyak dosa kalian. Makanya sayang di usia kalian tak banyak dosa kalian, tapi kalian membuat dosa. Saya ulangi. Apa yang kalian pinta didengar malaikat, disampaikan malaikat kepada Allah langsung kabul. Apalagi sempat nanti kalian rajin di masjid nih, memakmurkan masjid ini. Masjid punya siapa? Punya Pak Agus? Tidak. Masjid punya Pak Syukri? Tidak. Masjid siapa ini? Punya siapa? Ayo coba, punya siapa? Kita semua. Mana lagi dosa? Ini sudah siapa? Ini punya Allah, Makanya deh, abang-abang kaki antum yang sehat tuh, kalau sampai hari ini 5 kali sehari 1 malam antum tak datang di rumah Allah, kemana kaki antum itu pakai? Karena kaki seorang laki-laki adalah kaki yang dalam sehari semalam itu adalah
tunaikan haknya. Kaki itu minta hak. Hak apa? Hak untuk mendatangi rumah Allah. Ya, sekali lagi, insya Allah saya berdoa kepada Allah. Antum yang hadir di sini bukan orang-orang yang kena racun, bukan orang-orang yang kena virus, bukan orang-orang yang kena bodoh-bodoh. Racun paling besar dari anak muda hari ini adalah dia tidak mau untuk menimba ilmu. Sehingga kalau sudah dia tidak mau menimba ilmu, mohon maaf, maka dia akan ikut arus pembodoh, arus pembodohan. Tadi saya tengok Instagram, cuma lupa saya simpan tadi di Instagram. Itu mengerikan. Ada, mohon maaf ya, ada TikTok perempuan pakai pakaian seksi itu sekitar 4 detik. Goyang-goyang, tapi setelah 5 detik sampai ke 10 detik itu diganti dengan perempuan yang pakai kain kafan itu goyang-goyang juga di dalam kuburan. Kenapa? Karena begitulah nanti seorang perempuan muslimah yang coba tiktokan, dipostingnya tiktoknya itu ke media sosial, tak dihapusnya dia meninggal, maka jenazahnya itu nanti menggelinjang. Kenapa? Bukan dia menghapusnya, dilihat orang auratnya, dilihat orang dia tak bermalu, maka akan sulitlah dia nanti meminta maaf kepada Allah. Kenapa? Tak satu mata yang melihat. Kami membayar ustaz pun menengok, yang lain menengok, pendeta menengok, orang lain menengok, maka dosa jariah yang ditinggalkannya ketika dia meninggal. Kemarin ceramah di mana sepakat anak muda sudah menghapus aplikasi TikTok. Oh, di ceramah di mana kemarin? Ada nama di sini? Ada? Ikut kemarin ya? Mengamuk? Iya, betul. Bosan juga dulu. Tak semua pernah. Dan hari Sabtu ini orang ini buat seminar Valentine. Jadi ya? Iya. Mau yuk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pengajian. Udah gitu nangis nanti yang mereka. Iya. Aku pun ngaku ya. Iya. Ayo yang anak muda, insya Allah di aula dinas pendidikan hari Ahad jam berapa Pak? Dari pagi jam 8. Ya lu kucingnya apa lu? Kalau kucing kok nggak jalan? Jam 8 di aula dinas pendidikan. Itu seminar tentang Valentine Days. Ya, awak pun tak pandai mengucapkan makhraj mana coba? Valentine Days atau Valentine Day atau apa? Oh, Valentine. Kebanyakan makan kerupuk jagung. Valentine. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, sedap di sini, sedap. Tengok, kakak sudah ada 20 menit. Sedap. Kenapa? AC dingin. Kenapa AC dingin? Payah dapat mesin sedingin ini, karena AC-nya baru. Kalau tadi lu kamu bisa baru. Adik-adik sekalian dirahmati Allah, pilar ilmu. Coba kita catat ya, yang punya HP, yang bawa kertas, yang bawa buku, bawa pena, nggak tahu sampai berapa ini. Sekali lagi, kalau memang tuntas malam ini berarti untuk 2 pekan akan datang kita materi baru. Kalau memang tidak tuntas, saya silahkan sama kalian apakah lanjut atau tidak. Karena kalau seperti yang Ustaz katakan tadi, di Masjid Saksi sudah tuntas materi ini, mereka materi tentang adab. Setelah selesai materi adab, setelah selesai materi adab, mereka minta Ustaz ajari kami memperbagus bacaan Fatihah. Kalau memang mau seragamkan di sini nggak masalah, kita lanjut nanti. Pilar pertama kemarin apa? Ilmu itu harus benar-benar dipinta kepada Allah melalui doa. Udah kita belajar. Yang kedua, antum yang datang untuk menuntut ilmu ke tempat ini semata-mata memasang niat yang ikhlas. Itu yang kedua. Orang yang menuntut ilmu itu yang kedua harus benar-benar ikhlas. Jangankan di WA,
jangan diberitahu dari HP, dia sudah jauh hari sebelumnya agenda apapun yang mengajak dia itu di-cancelnya, dibatalkannya, tidak diterimanya. Kenapa? Pokoknya setiap malam Sabtu sebulan 2 kali agenda wajib di masjid Ubudiyah. Itulah ciri. Kalau ada anak gadis seperti itu, kalau ada abang-abang seperti itu yang keluar dari lisannya, aku mohon maaf lah kawan, mohon maaf CS, mohon maaf bro, kayaknya kita sepakat lah. Apalagi kalau bersepakat bersama, kayaknya kita bersepakat lah. Malam Sabtu itu jangan dulu kemana-mana kita. Udahlah, tak sekolah, ilmu tak ada. Bilang sama dia, tak takut kau obo besok. Ya kan? Kamu yang tak sekolah 1 tahun nih, makin pintar makin obo. Amatnya kamu kok. Makin pintar tuh makin gimana? Makin gawat nih kan? Makin gawat ini. Jadi mohon maaf, itu makanya ini kalau bisa sekolah kalian, sekolah. Ya mudah-mudahan lah tak datang bungkus Covid di sini. Kalaupun datang bungkus Covid macam mana pula Pak? Pal dibubarkan kita kan tak mungkin. Ya kan? Jaga jarak kan Nina. Jaga jarak, jarak kan. Lagi perempuan. Tidak bisa deh. Iya kan? Bisa. Ini deh. Ustadz minta tolong nih. Walaupun ini yang di depan bukan siapa-siapa, Ustadz minta tolong. Kenapa? Karena sekolah siap tak dapat binoman malam Sabtu, antum sudah persiapkan pena, antum sudah persiapkan buku, antum sudah persiapkan waktu, antum sudah persiapkan diri antum, dan antum sudah mempersiapkan dalam segala hal untuk datang ke masjid mulai dari jam 8 sampai jam berapa nih? Kita sepakat di Bapak? Jam 10. Malah boleh ditogak di sini kan? Aku biasa setengah jamnya. Jam berapa Pak? Mana itu? Jam berapa itu? Jam 9 doa salam lah. Tengah 10 ya kedua ya. Nah, tengah 10. Ayo deh kita ada komplain. Jam berapa? Enggak, om ini lagi udah siap ini. Jam berapa deh? Oma, kasih oma sampai jam berapa? Jam 9. Jadi bangun-bangun gitu. Bangun yakin aku. Yakin. Pikir itu jam-jam apa? Tambah. Coba lah jagoin dulu. Antara tangan tuh enggak boleh. Berarti ada 20 menit lagi. Gimana bro? Sepakat bro? Sepakat ya? Sepakat. Nah, jam-jam tengah 10 selesai kita. Makan durian kita. Sepakat? Oke, ilmu yang kedua agar diberikan Allah ilmu itu, ingat-ingat ya, bencana terbesar dari seorang anak muda adalah tatkala dia dikatakan seorang pemuda tapi tidak memiliki ilmu. Kalau sudah tak memiliki ilmu, tidak memiliki kapasitas. Kalau sudah tidak memiliki kapasitas, mohon maaf menjadi sampah masyarakat. Maka ilmu yang pertama diminta kepada Allah, yang kedua ilmu harus atas dasar niat dan ikhlas. Pasang keikhlasan antum sampai jam tengah 10 pada malam hari ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang ketiga, ilmu itu pasti akan diberikan Allah apabila kita yang mencari ilmu itu dengan benar-benar meminta taufik dan kemampuan. Beda tadi nomor 1, kalau ini taufik dan kemampuan. Apa artinya? Kalau dia nanti ada hafalan mudah dihafal. Kalau anak remaja masjid saksi, mereka itu setiap malam itu ada ustaz kasih hafalan. Ini mana tahu nih? Surah Al-Isra ayat 36. Apakah mau dihafal malam ini atau dihafal dulu? Emak 2 minggu muka udah hafal itu, ya kan? 1 ayat.
Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Apa kata Allah? Jangan kau ikuti sesuatu yang engkau tidak tahu tentangnya, karena semuanya nanti akan dimintai bertanggung jawabnya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka adik, yang ketiga, kita harus benar-benar meminta ilmu itu mampu kita terima. Ilmu itu dapat kita cerna. Ilmu itu mudah kita dapatkan. Kenapa? Tantangan dari orang yang mencari ilmu itu adalah ilmu itu bisa permanen. Kan takut kita nanti nih kan? Yang kita takutkan apa dulu? Malam ini kita pengajian malam Sabtu. Ini kan pengajian kapan lagi? 2 Sabtu akan datang. Apa kan ditanya nanti sebelum mulai pelajaran baru. Gimana deh? Apa pilar ilmu yang sebelum kemarin? Barulah dukanya lebih belum saja. Itulah yang dikatakan sulit menerima ilmu. Tapi kita berharap, kalau sempala kita kayak Imam Syafi'i itu. Pernah dengar bisa Imam Syafi'i itu deh? Ya Allah, Imam Syafi'i itu kalau keluar katanya sampai ditutupnya telinganya. Ada nggak orang di Tanjung Balai itu? Bang, ditutupnya telinganya. Kenapa? Takut dia apa yang didengar itu langsung dihafal. Itu nih kan dapat muka hilang belakang, dapat belakang hilang muka, menonton sinetron hilang semua, ya kan? Betul kan? Tadi ada saya baca tadi pagi, seorang ulama mohon maaf, nampaknya aurat perempuan 40 tahun hilang hafalan, gara-gara dia melihat aurat. Kemarin di pengajian mana itu diajaknya juga bertekad. Oh, dia apa? Salah satu musola. Apa pula ustaz kami yang menjadi penyebab dosa itu? Laki-laki lah membuat penyebab dosa itu. Kalau tak laki-laki, tak kamu buat dosa. Sebenarnya apa? Aurat itu akan dilihat laki-laki. Mohon maaf apabila perempuan memang menjaganya atau membukanya gitu kan? Jadi artinya apa? Hati-hati kalau kemudian melakukan aktivitas sebagai seorang perempuan. Kalau kemudian kita melakukan kesalahan, maka sesungguhnya itu menjadi pintu keburukan bagi seorang laki-laki yang melihat. Maka abang-abang sekalian yang dirahmati Allah, kita coba harus berada ke level itu. Bagaimana kemudian ilmu itu mudah kita hafal. Ya Allah, udah lama, ada dua tahun lalu lah ya. Ayat juga nih, ayat. Ini minggu pula ya. Oke lah, saya tanggung jawabin. Apa? Anak muda, mahasiswa di acara besar. Bahkan peringatan mi'rajnya non formal saya buat. Saya ajak menghafal satu ayat, setengah jam tak hafal. Saya ajak menghafal satu ayat, setengah jam tak hafal. Apa masalahnya? Masalahnya nanti di nomor 4. Di nomor 4 ada masalah. Kenapa ilmu itu sulit? Masalahnya di nomor 4. Di pilar yang keempat. Kayaknya aku sampai 4 saja. Dek, kalau kemudian ada gejala-gejala seperti itu, maka installah yang ada di nomor 4. Ilmu dipinta satu, ilmu harus ikhlas datang kita, ilmu harus kita pinta mampu. Yang keempat apa? Ini yang keempat. Orang yang menyembah ilmu harus bersih hatinya. Saya ulang. Orang yang berilmu, orang yang mau belajar, yang kalian mau ke sekolah itu, ke sekolah itu apa ya? Belajar. Bahasa lain belajar itu apa? Menimbang ilmu. Orang yang ke sekolah, orang yang ke pengajian, orang yang menuntut ilmu itu harus bersih hati. Kenapa? Hati di dalam buku ini katakan, hati adalah wadahnya. Wadah itu apa? Tempat. Hati itu tempatnya ilmu. Takkan mungkin ilmu akan masuk.
Nah ini nih, pelan-pelan, fokus dulu. Jangan sakit jantan fokus itu. Takkan mungkin ilmu masuk, lari ilmu itu. Takkan betah ilmu itu. Di sini disampaikan. Apabila ada di dalam diri seseorang satu kemaksiatan, kedua syahwat, yang ketiga syubhat. Satu lagi, takkan mungkin ilmu itu bertahan. Takkan mungkin ilmu itu akan kuat. Takkan mungkin ilmu itu akan senantiasa nyaman di dalam diri seseorang apabila seseorang itu menyimpan satu, memelihara syahwat. Inna nafsa la'ammaratun bisu, juz 14. Sesungguhnya orang yang memperturutkan hawa nafsu bisu akan mengiring kepada kejahatan. Adik-adik, kita install tiga ini. Kenapa? Karena tiga ini virus. Apa tadi virusnya? Maksiat. Maksiat itu kalau kita urai banyak ya kan? Maksiat itu meninggikan suara sama maksiat tidak? Maksiat juga itu kejahatan. Jangan menganggap maksiat itu hanya hubungan laki-laki dengan perempuan. Maksiat apa tadi? Memperturut syahwat. Allahu Akbar, besok subuh. Padahal rumahnya dekat masjid, kemudian datang dia. Wajah tak keluar dari takwa. Ya Allah, lu baru jadinya. Apa itu kawan Tuhan? Allahu Akbar. Didengarnya lantang suara itu dia dari arah rumahnya. Tapi tak mau dia. Padahal yang manggil itu siapa? Adik, kita mainkan hati bersih kita satu itu. Allahu Akbar. Yang manggil itu siapa? Jangan sampai saya nangis. Yang manggil itu siapa? Allah. Subuh-subuh dengan sukarela mendatangi panggilan Allah. Malu Allah antum meminta tak dikabulkan. Malu. Saya ulangi, datang kalian besok subuh memenuhi panggilan Allah, berada di saf-saf masjid, tak hanya sekedar mengangkat takbir sampai menutup salam. Kalian tambah dengan bertasbih, kalian tambah dengan bertahmid, kalian tambah dengan bertakbir, bahkan kalian tambah dengan bertahlil la ilaha illallah. Kalian angkat tangan kalian tak begitu tinggi, cukup hanya setinggi dada saja. Malu Allah tidak mengabulkan doa kalian. Kenapa? Karena kalian telah menjalankan perintahnya. Tapi kalau kemudian Allahu Akbar, oke, kalau kemudian dia meninggalkan sholat di masjid, dikerjakannya subuh di rumah, mungkin masih oke. Walaupun versi laki-laki tidak baik, tapi benar-benar nyaman dia meninggalkan jalan subuh itu. Serapannya enak, disajikan mamaannya, padahal serapan itu datangnya dari Allah. Mandi dan selamat dengan segar didapatkannya pada pagi itu dengan mandinya. Kesegaran itu siapa yang memberikan kecuali Allah. Beraktivitas dia, banyak menu sarapan yang dimakannya, bisa dia matanya kembali melihat, bisa kakinya kembali melangkah, bisa mulutnya kembali berucap, padahal itu atas izin dan restu Allah. Maka tak mampu ditunaikan. Kejam tak? Ustaz ulang. Kejam tak itu sebagai hamba Allah? Kejam tak itu sebagai seorang pemuda? Makanya orang-orang yang seperti ini menghafal sulit. Kenapa? Dia memperturut syahwat. Ini kalau kita bawa syahwat kita ini, udah. Ini yang menceramah. Kalau diperturut syahwat, apa yang menghadap kalian? Ya kan?
kita cerita itu kalau menurut syahwat. Tapi dalam benak kami ini, Pak Sukri, Pak Dati, Pak Abu, saya, dalam benak kami ini, mati kami nanti, jangan sampai tak berkumandang di masjid Kubani kemudian azan. Jangan sampai tak berkumandang. Jangan sampai di masjid besok tak ada aturan. Tadi kami tadi sholat di salah satu masjid itu jelas tak ada aturan laki-laki perempuan, colek-colekan laki-laki perempuan. Memang anak-anak bawa beberapa sedah memang, tapi tak cocok. Kenapa? Di kamar mandi main HP, di kamar mandi bola-bola perempuan, baru si laki-laki nengok dari atas, perempuan dalam kamar mandi. Jangan sampai kejadian seperti itu. Kenapa? Karena tidak dasar ilmu masuk ke dalam masjid. Kakak, kalau sudah tertutup tabirnya, apa yang dilarang dari seorang perempuan? Satu, jangan ada lagi suara. Yang kedua, apa namanya? Parfum ya, jangan memakai parfum berlebihan. Yang ketiga, jangan ditinju-tinju. Aja aku mau makan dia dari iya. Oh mak dia pula datang pas macam aku gaul, betul makan. Mampus sih pula balik kaget. Ya, ilmu tidak akan kuat, tidak akan bertahan lama apabila kita memperturut hawa nafsu. Makanya poin yang ketiga tadi apa? Bersihkan hati untuk menimba ilmu. Tes. Dijaga. Pas ini. Tes. Bisa nanti sampaikan ke Ustaz Agus, bisa nanti sampaikan ke saya 2 pekan akan datang. Tes. Surah Al-Isra ayat 36 itu kira-kira berapa menit kalian bisa menghafal? Idealnya kapan? Idealnya berapa menit? Idealnya itu 10 menit hafal. Tapi kok sempat berganti kalender, baru hafal dia. Ganti bulan, ganti hari, bukan tak bermasalah, berarti dia punya masalah. Tadi wala takfu kan itu ayat wala takfu ma laysa laka bihi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Kalau 10 menit itu bisa dihafal enggak? Best deh. Lanjut terus. Tapi kalau 10 menit sambut itu tadi 3 ada penyakit di dalam dirinya, syahwat, maksiat, satu lagi tadi apa? Subhat. Syahwat, maksiat, subhat. Subhat itu apa? Subhat itu tak tahu dia mana yang halal, mana yang haram. Inilah besok hari Sabtu ikut-ikutan aja orang Valentine, dia Valentine. Oh, bukan Valentine, dia Valentine. Orang Valentine, dia Valentine. Ya kan? Orang pakai topi Sinterklas, dia pakai topi Sinterklas. Kalau bahasa hadis Nabi itu orang masuk ke dalam lubang biawak, dia masuk ke dalam lubang biawak. Yang penting hore. Jangan sampai. Ya, deteksi. Adik-adik deteksi 3 hal agar ilmu ini mudah masuk. Satu tadi apa? Syahwat. Yang kedua maksiat. Yang ketiga subhat. 3T. Syahwat, subhat, maksiat. Kalau semuanya itu bisa, insyaallah. Yakin kali saya ini kakak-kakak ini menjaga marwahnya dari laki-laki. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya wanita muslimah itu adalah wanita yang memiliki kehormatan yang sangat tinggi. Dan saya yakin abang-abang ini pandai menjaga kehormatan dari seorang wanita. Masya Allah, tak terasa. Barulah 1 kelas. Berapa ya? 2 ya. Kita lanjutkan lagi 5 ya. 5. Orang yang menerima ilmu, orang yang mengilmukan ilmu itu, yang kelima nih, harus cerdas lah. Tunjuk tangan.
ya. Oke, bagaimana agar bisa cerdas? Pertama itu Belajar. Dengarkan nasihat. Bagus. Walaupun kalau di konten-konten limon itu. Saya satu saja. Ayo. Pilar yang kelima, agar ilmu itu dapat, si penerima ilmu mesti cerdas. Tapi bagaimana agar biar dia benar-benar tumbuh kecerdasan dalam dirinya? Satu aja coba. Apa kira-kira? Kalau ketua tadi panjang, oke lah, kita terima. Cuma satu saja. Dan itu kemarin waktu kami kuliah, bahkan ada penelitian di Mesir. Kalau dilakukan itu, benar-benar tumbuh kecerdasan. Dan kita pasti akan lihat orang-orang yang sering dengan mengamalkan itu pasti orang-orang yang cerdas. Apa itu? Salat dan berdoa. Konten 7,5. Tapi dia bercerita, mata aku kalau lebih buka sih dia tidak pula. Cepat, mau cepat. niat lurusnya. Apa? Niat. Ya ketika kan tinggi ya. Tengoknya bahas ada pucat kita yang belakang. Belum. Ada lagi? Satu kata pasti akan cerdas. Oh, mantap ini dia. Puji pula utama setengah jam lagi. Dan belum makan. Siapa nih? Mak? Ikhlas. Apa? Ikhlas. Ikhlas. Konten 8. Coba deh. Dia pulang gitu ke PJ apa enggak itu? Allahu Akbar. Makanya jangan mencoba pulang, antum cerdas. Boleh tepuk tangan ini sih. Takbir kita. Allah Akbar. Apa deh? Sering baca Quran. Udah itu apa? Hah? Udah Quran, najis apa? Inilah yang besok nanti mengkas mahkota untuk Maya. Inilah mengkas mahkota untuk Maya. Tapi kalau sobat bagi dibaca cewek, inilah besok bermain jangan untuk Maya. Jadi jangan dulu baca. Jangan dulu baca cewek. Udah mantap ini, udah datang dibayar. Pandai dia, pintar dia. Maya Allah ya Karim. Kecerdasan akan didapatkan apabila orang yang haus ilmu itu sering berinteraksi dengan apa Ustaz? Amalan malam Ustaz. Amalan malam begini sebelum tidur. Tahu? Inna suratu minal Quran, ada satu surah di dalam Al-Quran 30 ayat, jumlahnya 30 ayat. Syafaat di rajulin hatta, Allah akan berikan syafaat baginya, ghufira lahu, dan akan mengampunkan dosa-dosanya. Wahia surah apakah itu? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah. Tak bisa Ustaz, banyak kali 30 Ustaz. Tak bisa. Oke, kita korting. Jangan al-muluk. Penting ada amalan malam. Apa itu? Ayat kursi. Ayat kursi Ustaz, kawali balik aku membaca Ustaz. Oke. Malam ini kita korting. Apa itu? Surah Al-Fatihah. Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas. Ustaz udah mengantuk Ustaz ini saya mengantuk tak tahu kalau Ustaz. Oke, kita korting malam ini. Apa itu? Bismika Allahumma ahya. Itu pun tak bisa. Enggak apa-apa kita korting. Itu pun tak bisa. Sudah. Bismillah. Tapi kalau bismillah tak bisa, inna ya. Apapun boleh. Ya. Enak Islam. Enak. Ya kan? Tak bisa kita baca al-muluk ada yang lain. Ada tambahan lain. Salat pun begitu. Masalah pula bayar sehat kita ini tak bisa melaksanakan salat. Padahal banyak kelonggaran.
Oke deh, berarti ada 5 pilar lagi insya Allah pekan depan. 5 pekan akan datang. 5 pilar. Pilar yang kelima adalah cerdas dengan. Ayo, yang kakak, yang abang, ada nggak punya kawan hafizul Quran, penghafal Quran? Ada. Mohon maaf, bodoh orang. Tak bodoh. Barang terbukti kan janji Allah, orang yang dekat dengan Al-Quran akan diberikan Allah kecerdasan. Anak-anak banyak kan? Banyak tidak kan? Dia menghafal Quran tapi cerdas. Saya banyak menghafal Quran, cerdas. Insya Allah. Jadi cita-cita dulu. Awak kami sama siapa sama ayah sama mak. Pinoman menghafal Quran, besok kita gandeng tangan itu masuk surga. Insya Allah. Jadi usahakan jadi penghafal. Itu aja pas nomor 10 lewat 5. Udah ada. Sini saya. Cepat saya. Apa lagu kasih? Tisu pun bahasa lain. Sini saya, motivasi untuk kawan saya. Masya Allah. Bukunya dihafal. Panjuri bisa. Berarti ini calon imam Masjid Budia ya? Cocok juga ini jadi calon imam rumah tak? Tapi sudah pepes jadi bude. Cocok. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La taqfu ma laysa laka biya inna as-sam'a wal absara wal fu'ada kullu ulaika kana bihi mas'ula. Artinya ya Allah Akbar. Mantap. Jadi aku sekolah pengajian beginilah suku pengajian. Awak nanti yang tak suku pengajian tahu datang ngomong macam ikan asin solak, lalu lihat matonyo, tapi tak ada manfaat. Ini kan mantap, ada yang teraktif, ada yang menjawab, ada yang komitmen, ada yang siap. Saya yakin lah abang besok komitmen suruh berjemaah. Sepakat ya? Udah komitmen lah. Malu kali ini. Kakak, Pinomat magok ya? Ya kan? Pinomat magok ini berapa besok? Oke kita, insya Allah. Itu aja. Terima kasih. Siapa nama Ustaz? Apa cita-cita? Baju dengan kepala. Oh, jadi ustaz. Antum kalau siap ke rumah anak. Rumah anak. Ya, kita teruskan baca Fatihah. Kita tambah hafalan Quran. Pesantrennya, udahlah. Serahkan sama Ustaz Tuhmat ini. Awalnya kenapa ulang kan? Ya? Paham? Ada nama pertama-tama begal begini. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Ada yang ada pulang yang minggu. Ada ulama. Oh iya, apa itu ya? Bismillah, kita hafal ya. Dek, kita hafal ya. 2 minggu dah, 2 minggu. Jangan pula gara-gara itu 2 Sabtu akan datang tak datang. Cemen kali lah kita tua. Ya, itu aja. Saya pulangkan kepada moderator. Semoga Allah melindungi kita bersama. Semoga Allah jadikan kita pemuda yang tetap soleh dan solehah. Insya Allah kita adalah pemuda yang kelak membahagiakan amat dan ayah kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.